Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu kekayaan. Untuk renungan singkat kali ini, kita bisa membaca dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Yakobus pasal 5 ayat 5. Dalam firman Tuhan di atas, banyak orang Kristen yang salah menafsirkan ayat tersebut. Mereka berpikir, sebagai orang Kristen tidak boleh kaya dan hidup mewah, sebab kemewahan identik dengan keduniawian dan tidak rohani. Perhatikan, Tuhan berkata, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Jadi hidup berfoya-foya dalam kemewahan itulah yang dilarang oleh Tuhan. Sebagaimana dilakukan anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang, di mana ia, dalam Lukas pasal 15 ayat 13, menjual seluruh bagian atau hartanya tersebut, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Berfoya-foya di sini berarti menghambur-hamburkan uang atau harta demi memuaskan keinginan daging atau hawa nafsu. Namun bila kemewahan tersebut digunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak salah. Banyak tokoh Alkitab diberkati secara melimpah, tapi hidup mereka tetap sesuai firman dan takut akan Tuhan. Mereka mempergunakan harta kekayaannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sejalan dengan tuntunan firman. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Peringatan untuk tidak berfoya-foya dalam kemewahan tidak terbatas dalam lingkup yang sempit, termasuk juga di dalamnya yaitu perbuatan kejam atau perlakuan tidak adil terhadap orang benar yang tidak berdaya. Yakobus memperingatkan orang kaya agar mereka tidak berlaku semena-mena. Yakobus 5 ayat 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bukankah banyak orang kaya memperdaya dan membunuh orang benar yang lemah keadaan ekonominya? Beberapa orang kaya menjalankan bisnis dengan sangat licik sehingga orang-orang lemah terpaksa menyetujui persyaratan bisnis yang keji dan licik itu. Para pengusaha atau bos perusahaan yang menekan karyawannya begitu rupa dalam hal upah adalah juga termasuk berfoya-foya dalam kemewahannya tanpa rasa belas kasihan. Marilah kita bijaksana dalam mengolah kekayaan yang kita punya. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Segala kekayaan yang kita peroleh dari Tuhan harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.